Siang itu sangat terik, nampak dari kejauhan dua lelaki dewasa mendekati seorang anak pengembala yang sedang mengembalakan kambing. Dua lelaki itu tidak lain adalah Rasulullah SAW beserta sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Keduanya yang merasa sangat kehausan berkata kepada si pengembala, "Wahai anak muda, tolong perahkan untuk kami susu kambing itu, agar rasa haus dan keringnya kerongkongan kami segera hilang." Anak muda yang bernama Abdullah bin Mas'ud tersebut menjawab, "Saya tidak bisa melakukannya. Kambing-kambing ini bukan milikku, sedangkan saya hanya dipercaya untuk merawatnya." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Tunjukkan kepadaku kambing yang belum keluar air susunya." Abdullah bin Mas'ud pun menunjukkan seekor kambing yang masih kecil. Rasulullah SAW kemudian maju dan mengusap puting susu kambing tersebut dengan menyebut nama Allah. Tiba-tiba puting susu tersebut membesar dan penuh berisi air susu. Satu kejadian yang sangat mengagetkan bagi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau bersama sahabatnya Abu Bakar meminum susu tersebut, lalu Abdullah juga ikut meminumnya. Setelah cukup meminumnya, Rasulullah SAW bersabda, "Kempeslah." Maka puting susu kambing tersebut kembali mengempes seperti sedia kala. Melihat kejadian yang menakjubkan tersebut, Abdullah bin Mas'ud tertarik untuk belajar kepada dua orang yang belum begitu dikenalnya. Ia berkata, "Ajarilah saya ilmu yang tadi Anda katakan." Beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau adalah seorang anak muda yang akan diberi ilmu." Tidak lama setelah peristiwa tersebut, Abdullah bin Mas'ud kemudian mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud pun menawarkan diri untuk menjadi asisten yang berkhidmat untuk kepentingan beliau SAW. Tawaran itu pun diterima, dan sejak saat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hampir tidak pernah berpisah dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kesempatan hidup bersama Rasulullah SAW tidak disia-siakan. Abdullah bin Mas'ud berusaha mengambil tenaga ilmu yang berada di hadapannya. Bacaan Al-Qur'annya pun sangat bagus, sehingga Rasulullah SAW memujinya. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an persis seperti ketika ia turun, maka bacalah sebagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud. Selain menguasai bacaan Al-Quran, beliau juga sangat paham tentang tafsir dan makna masing-masing ayat. Beliau pernah berkata, "Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, tidaklah ada satu ayat dari ayat-ayat Allah kecuali saya mengetahui di mana ayat tersebut turun dan tentang apa diturunkan. Sekiranya saya tahu ada orang lain yang lebih tahu dariku tentang kitab Allah dan memungkinkan untuk sampai kepadanya, tentulah saya akan mendatanginya." Selain ahli ilmu dan ahli ibadah, Abdullah bin Mas'ud juga memiliki keberanian luar biasa untuk menyampaikan yang benar. Tercatat beliaulah sahabat pertama yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW saat di Mekah sedang berembuk. Mereka berkata, "Demi Allah, orang Quraisy itu belum pernah mendengar Al-Quran dibaca dengan suara lantang. Siapa yang berani memperdengarkannya kepada mereka?" Abdullah bin Mas'ud dengan sigap menjawab, "Saya siap memperdengarkan Al-Quran kepada mereka." Para sahabat menjawab, "Kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Yang kami inginkan adalah yang memiliki backing kuat dari keluarganya." Beliau menimpali, "Biarkan saya saja, sesungguhnya Allah lah yang akan menjaga dan melindungiku." Kemudian di pagi hari yang cerah, Abdullah bin Mas'ud datang ke Ka'bah dan membaca awal surat Ar-Rahman di Maqam Ibrahim. Langsung saja para pembesar Quraisy marah dan memukulinya sampai babak belur. Abdullah bin Mas'ud pun datang menemui para sahabatnya. Mereka berkata, "Inilah yang kami khawatirkan atasmu." Abdullah menjawab, "Demi Allah, sekarang dalam pandanganku tidak ada musuh Allah yang lebih rendah dari mereka. Jika kalian menghendaki, besok saya akan lakukan hal yang sama."
tetapi para sahabat ketika itu mencegahnya. Hari-hari berikutnya Abdullah bin Mas'ud tetap setia membantu Nabi SAW memakaikan sandal dan melepaskannya, membawa tongkat, mengambilkan air wudhu dan berbagai pekerjaan lainnya. Beliau juga tidak pernah absen dari medan jihad yang ada. Meskipun tubuh beliau kecil, tetapi bobotnya di hari kiamat teramat berat. Sebagaimana disebutkan bahwa pada suatu hari beliau memanjat pohon untuk mengambil kayu siwak. Ketika ada angin berhembus, tersingkaplah betisnya yang kecil sehingga para sahabat lain menertawakannya. Rasulullah SAW lantas menjawab, "Apa yang kalian tertawakan?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, betisnya sangat kecil." Beliau bersabda, "Demi yang jiwaku ada padanya, kedua betisnya tersebut lebih berat daripada gunung Uhud pada timbangan hari kiamat." Sepeninggal Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud tetap berkhidmat untuk Islam. Bahkan beliau menjadi rujukan umat karena kedalaman ilmunya. Beliau sering memberi nasihat-nasihat berharga kepada orang-orang yang hidup semasa dengannya. Beliau juga berkata, barang siapa yang sholatnya tidak memerintahkannya untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran, maka sholatnya tidak menambah baginya kecuali semakin jauh dengan Allah. Beliau juga menasihati para pencari ilmu. Ilmu bukan sekedar banyak meriwayatkan, tetapi ilmu adalah tumbuhnya rasa takut. Selamat atasmu, wahai ibnu Ummi Abdin, Abdullah bin Mas'ud. Engkau telah menanam tanaman kebaikan dan amal soleh. Tentunya sekarang sebagian buahnya telah engkau rasakan. Semoga kami tidak terhalangi untuk menapak jejak kiprahmu.